Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2007389. Dengan ini saya akan melakukan observasi hidrolik dan pneumatik. Baiklah, simaklah video berikut. Sistem hidrolik pada dam truk. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa oli untuk memperoleh daya yang lebih besar dibandingkan daya awal yang dikeluarkan. Oli penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder. Silinder kerja melalui pipa-pipa, saluran, dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston ini dari silinder yang diakibatkan oleh tekanan oli pada ruang silinder untuk gerak maju dan mundur. Salah satu dam truk adalah sebuah truk yang mempunyai bak material yang dapat memiringkan, sehingga untuk menurunkan material hanya dapat dengan memiringkan sehingga muatannya dapat meluncur ke bawah. Komponen dasar sistem hidrolik ini yaitu pompa hidrolik, yang artinya untuk bisa menghisap oli hidrolik yang akan disirkulasikan dalam sistem hidrolik. Yang kedua ada aktuator hidrolik. Seperti halnya pada sistem pneumatik, silinder hidrolik bergerak secara translasi sedangkan motor hidrolik bergerak secara rotasi. Itu ada ketiga, silinder hidrolik penggerak ganda. Sistem hidrolik penggerak ganda akan melakukan gerakan maju dan mundur akibat adanya aliran hidrolik yang dimasukkan pada sisi kiri, maju, dan sisi kanan. Tekanan oli akan diteruskan melalui torak selanjutnya menjadi gerakan mekanik melalui torak. Gerakan maju dan mundur dari gerakan stang torak ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam proses produksi seperti mengangkat, menggeser, menekan, dan lain-lain. Karena daya yang dihasilkan besar, silinder ini banyak digunakan pada peralatan berat seperti dam truk, bulldozer, dan bego. Prinsip kerja pada dam truk ini adalah menggunakan gerakan jalan. Gerakan jalan yang dimaksud seperti untuk mengangkut muatan dari satu tempat menuju ke tempat lainnya dan memindahkan atau menumpahkan muatan tersebut. Gerakan tersebut dimulai dari sumber tenaga yang dinamakan dengan mesin penggerak. Mesin ini memutar poros penggerak, kemudian melalui kopling akan menggerakkan transmisi roda gigi yang diatur oleh handle gigi. Transmisi ini memutar roda dam truk untuk berjalan dan memindahkan muatan melalui poros propeller atau poros gigi diferensial. Itu yang kedua, gerakan damping atau menumpahkan muatan. Dengan gerakan damping yang berprinsip kerja sistem hidrolis, yaitu muatan akan dengan mudah meluncur ke bawah. Saat memiringkan muatan tersebut, sistem hidrolik didapatkan dari mesin penggerak, kemudian diteruskan pada mekanisme roda gila untuk menggerakkan pompa hidrolik. Pompa tersebut akan mendorong atau mengalirkan oli menuju katup pengontrol. Dari katup inilah kita alirkan oli, akan diatur tekanan minyaknya. Oli yang masuk ke dalam silinder hidrolik, tekanan minyak yang telah diatur tersebut akan mendorong silinder hidrolik untuk menumpahkan muatan material yang ada dalam bak truk. Apakah sistem hidrolik ini bagus? Ya, sepertinya ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya, kelebihan sistem hidrolik pada dam truk adalah bila dibandingkan dengan metode tenaga mekanik mempunyai kelemahan pada penempatan posisi tenaga transmisinya. Itu yang kedua, dalam sistem hidrolik ini gayanya sangat kecil, dapat digunakan untuk menggerakkan atau mengangkat beban yang sangat berat dengan cara mengubah sistem perbandingan luas penampang silinder. 3. Sistem hidrolik menggunakan minyak mineral sebagai media pemindah gayanya. 4. Beban dengan mudah dikontrol melalui katup pengatur tekanan. 5. Dengan sistem hidrolik, begitu pompa tidak mampu mengangkat beban, berhenti dan dapat dikunci di posisi mana saja. 6. Mudah pemasangannya. 7. Ringan. 8. Sedikit perawatannya. 9. Tidak berisik. Sedangkan kekurangan pada sistem hidrolik dam truk ini yaitu harga mahal karena menggunakan oli. Yang kedua, apabila terjadi kebocoran akan mengotori sistem sehingga sistem hidrolik
jarang digunakan pada industri makanan maupun obat. Cara merawat hidrolik pada dam truk yaitu dengan 1. Cek secara berkala oli pelumas, 2. Cek secara berkala gauge atau stempet pada bagian mekanisme, 3. Usahakan pada saat bongkar muat memilih tempat yang datar.